Dalam sejarah panjang sepak bola, beberapa nomor punggung punya makna lebih dari sekadar angka. Di Manchester United, nomor 10 bukan sekadar kain bertuliskan angka, melainkan warisan. Ia menjadi simbol kreativitas, tanggung jawab besar, dan harapan dari para fans Setan Merah. Nomor ini sering diberikan kepada pemain yang diyakini bisa menjadi otak serangan, inspirasi permainan, bahkan pemecah kebuntuan saat momen-momen genting. Tidak semua sanggup memikulnya, tapi yang berhasil, mereka menorehkan legenda. Berikut ini 7 pemain bernomor 10 di Manchester United di era Premier League. Sebelum kedatangan Matheus Cunha, nomor 10 di Manchester United bukan sekadar angka, melainkan simbol kreativitas, kepemimpinan, dan tanggung jawab besar di atas lapangan. Ketika sistem nomor punggung permanen mulai diberlakukan di awal era Premier League, sosok pertama yang mengenakannya adalah Mark Hughes. Ia menjadi pemilik nomor 10 dalam 2 musim awal kompetisi kasta tertinggi Inggris yang telah dimodernisasi itu. Pada masa itu, Hughes tampil sebagai penyerang tajam dan tangguh. Ia mencetak 22 gol dalam periode tersebut dan menjadi salah satu kunci sukses. Sir Alex Ferguson membangun dinasti di Old Trafford. Bersama Eric Cantona, Hughes membentuk duet maut yang sangat ditakuti. Kombinasi kekuatan fisik Hughes dan visi permainan, Cantona membawa Manchester United meraih gelar ganda double winners, sebuah pencapaian yang menandai kembalinya dominasi Setan Merah di sepak bola Inggris. Musim 1994 hingga 1995 menjadi musim terakhir Hughes mengenakan jersei merah kebanggaan itu setelah menjalani banyak momen bersejarah dan mencatatkan namanya dalam buku kejayaan klub. Hughes memutuskan melanjutkan karier ke klub lain. Ia hengkang ke Chelsea, meninggalkan warisan sebagai pemegang nomor 10 pertama yang benar-benar memberikan dampak besar sejak era Premier League dimulai. Sebelum menjadi ikon nomor 7, David Beckham pernah melewati fase penting dalam kariernya dengan mengenakan nomor 10 di Manchester United. Masa itu mungkin tak seikonik era nomor 7, namun justru menjadi titik tolak kebintangannya. Pada musim 1996 hingga 1997, Beckham tampil cemerlang dan mencetak 12 gol di semua kompetisi. Ia menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Sir Alex Ferguson yang sukses merebut gelar juara Premier League musim itu. Namun tak butuh waktu lama bagi Beckham untuk naik kelas. Pada musim berikutnya, ia dipercaya mengenakan nomor 7, warisan keramat milik Eric Cantona, sebuah simbol besar di Old Trafford. Keputusan Ferguson memberikannya nomor tersebut sempat dipertanyakan, namun Beckham menjawabnya dengan performa yang bahkan melampaui ekspektasi. Nomor 7 bukan hanya mengganti angka di punggungnya, tetapi juga mengubah cara dunia memandangnya. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika Beckham mencetak gol jarak jauh dari tengah lapangan ke gawang Wimbledon, sebuah tembakan ajaib yang menjadi highlight abadi dalam sejarah Premier League. Gol itu bukan hanya soal teknik, tapi juga keberanian, visi, dan percaya diri luar biasa. Sejak saat itu, David Beckham tidak pernah lagi dipandang sebelah mata. Ia resmi menjadi wajah baru Manchester United, pemain yang bukan hanya berbakat di lapangan, tapi juga magnet global di luar lapangan. Perjalanan dari nomor 10 ke nomor 7 bukan sekadar perubahan angka, melainkan simbol transformasi. Beckham dari pemain muda, penuh potensi menjadi ikon sepak bola dunia. Manchester United mendatangkan Teddy Sheringham dari Tottenham Hotspur sebagai solusi atas kekosongan besar yang ditinggalkan oleh Eric Cantona. Sebuah tugas yang tidak mudah, mengingat Cantona adalah simbol dan pemimpin di era awal dominasi Sir Alex Ferguson. Sheringham datang dengan reputasi sebagai penyerang cerdas dan berpengalaman. Namun awal kariernya di Old Trafford tidak langsung berjalan mulus. Adaptasi dan tekanan menggantikan legenda membuatnya butuh waktu untuk benar-benar nyetel. Namun seiring waktu, Sheringham menunjukkan kelasnya. Ia menjadi pemain vital, bukan karena jumlah gol semata, melainkan karena visi bermain dan kemampuannya menciptakan ruang serta peluang bagi rekan-rekannya. Peran pentingnya benar-benar terasa saat musim 1998 hingga 1999 ketika Manchester United mencatat sejarah dengan meraih treble winners Premier League, FA Cup, dan Liga Champions. Sheringham mencetak gol-gol krusial di momen paling genting, termasuk di final Liga Champions melawan Bayern Munchen di Camp Nou. Gol penyama kedudukannya menjadi bagian dari comeback paling dramatis dalam sejarah sepak bola Eropa.
Sebelum Solskjaer memastikan kemenangan, di usia yang tak lagi muda, Sheringham tetap relevan dan berpengaruh. 2 tahun kemudian, ia kembali bersinar saat Manchester United menjuarai Liga, membuktikan bahwa usianya bukan hambatan untuk terus berkontribusi. Musim 2000 hingga 2001, menjadi musim perpisahan yang manis. Ia menutup karirnya di United dengan kepala tegak, meninggalkan warisan dalam bentuk total 46 gol dari 154 penampilan di semua kompetisi. Bukan jumlah golnya yang membuat Sheringham diingat, tapi peran vitalnya dalam sejarah Mas klub. Ia bukan tipe pemain flamboyan, namun selalu hadir di saat dibutuhkan. Sheringham membuktikan bahwa kecerdasan, timing, dan ketenangan adalah kualitas yang sama pentingnya dengan kecepatan dan ketajaman. Dalam perjalanan panjang Manchester United, namanya akan selalu dikenang sebagai bagian dari tim legendaris yang menaklukkan Eropa dan dunia. Ruud van Nistelrooy hampir saja tak pernah mengenakan seragam Manchester United. Rencana kedatangannya dari PSV Eindhoven sempat batal karena cedera lutut serius yang membuat transfernya ditunda. Namun, takdir berkata lain. Setahun kemudian, ia resmi menjadi bagian dari skuad Sir Alex Ferguson dan hasilnya langsung terasa. Van Nistelrooy meledak di Premier League sebagai penyerang utama yang mematikan dengan insting gol yang luar biasa dan penyelesaian klinis. Van Nistelrooy menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Di musim keduanya, ia tak hanya membantu Manchester United menjuarai Liga, tapi juga meraih sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak Premier League. Dalam setiap pertandingan, Van Nistelrooy bermain dengan kombinasi sempurna antara ketenangan, determinasi, dan naluri predator sejati di dalam kotak penalti. Secara keseluruhan, penyerang asal Belanda ini mencetak 150 gol dari 219 pertandingan bersama Manchester United di semua ajang. Catatan luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu striker tersubur dalam sejarah klub. Namun ironisnya, di tengah performa individu yang luar biasa, koleksi trofinya di Inggris justru tergolong minim. Dengan kualitas dan konsistensi seperti itu, hanya satu gelar Premier League terasa tidak sebanding. Banyak yang menganggap karier Van Nistelrooy di United adalah kisah besar yang belum benar-benar ditutup dengan sempurna. Ia datang, mencetak banyak gol, dan menjadi mesin andalan Ferguson. Namun ia juga pergi dengan rasa lapar akan lebih banyak kemenangan tim. Dalam sejarah Setan Merah, nama Van Nistelrooy tetap mendapat tempat istimewa sebagai striker mematikan yang menjelma jadi jaminan gol. Sekaligus sebagai contoh nyata bahwa hebatnya performa individu tidak selalu dibarengi limpahan trofi. Manchester United benar-benar beruntung saat berhasil mengamankan tanda tangan Wayne Rooney di usia yang masih sangat muda. Di tengah persaingan klub-klub besar lainnya, Sir Alex Ferguson melihat sesuatu yang istimewa dalam diri bocah asal Merseyside ini. Keyakinan itu langsung terbayar lunas. Pada laga debutnya di ajang Liga Champions, Rooney tak hanya tampil berani, tetapi juga mencetak hat-trick, sebuah pernyataan keras bahwa masa depan sepak bola Inggris sedang lahir di Old Trafford. Seiring berjalannya waktu, Rooney menjelma menjadi jantung permainan Manchester United. Ia bukan hanya penyerang tajam yang haus gol, tetapi juga pemain serba bisa yang rela mundur ke lini tengah demi kepentingan tim. Rekor demi rekor ia pecahkan, hingga pada akhirnya ia berhasil melampaui torehan gol legendaris milik Sir Bobby Charlton, sosok yang sempat dianggap mustahil dilewati. Dengan total 253 gol, Rooney resmi menjadi top skor sepanjang masa dalam sejarah klub. Namun kontribusinya tak berhenti di situ. Rooney bukan sekadar pencetak gol, ia juga pemberi asis ulung. Visi bermainnya tajam, umpannya akurat, dan pemahamannya terhadap ruang membuat rekan-rekannya di lini depan lebih mudah mencetak gol. Di Premier League, ia menorehkan lebih dari 200 gol dan 100 assist. Sebuah kombinasi statistik yang menunjukkan betapa lengkapnya dirinya sebagai seorang pemain. Nama Wayne Rooney layak disejajarkan dengan legenda manapun yang pernah mengenakan seragam merah. Ia adalah simbol dari dedikasi, kerja keras, dan loyalitas selama lebih dari 1 dekade. Ia menjadi wajah klub di era transisi pasca Cristiano Ronaldo. Dan saat para pemain silih berganti datang dan pergi, Rooney tetap menjadi fondasi yang kokoh. Kini, saat namanya terpatri dalam buku sejarah Old Trafford, Rooney bukan hanya dikenang sebagai pencetak gol terbanyak, tetapi sebagai ikon sejati Manchester United, seorang pemimpin, pejuang, dan inspirasi lintas generasi. Kepindahan Zlatan Ibrahimovic ke Manchester United pada awalnya disambut dengan skeptisisme. Banyak yang meragukan
Apakah striker asal Swedia itu masih mampu bersaing di level tertinggi, mengingat usianya yang tak lagi muda? Namun, seperti biasa, Zlatan menjawab keraguan dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh Zlatan. Di musim pertamanya, ia langsung membungkam kritik dengan torehan 28 gol di semua kompetisi. Sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang datang. Tanpa biaya transfer dan di usia kepala 3, ia menjadi sosok sentral di lini depan. Menghadirkan kehadiran fisik, pengalaman, dan mentalitas juara yang sangat dibutuhkan oleh skuad muda asuhan Jose Mourinho saat itu. Gol-gol pentingnya membantu Manchester United meraih 3 trofi Community Shield, EFL Cup, dan Liga Eropa. Di tengah tekanan, Ibrahimovic tampil sebagai pemimpin di lapangan dan menunjukkan bahwa usia hanyalah angka ketika kualitas tidak pernah pudar. Sayangnya, cedera lutut serius mengubah segalanya. Cedera tersebut membuatnya absen panjang dan mengakhiri musim lebih cepat. Saat ia menjalani proses pemulihan, nomor 9 yang sebelumnya dikenakannya diberikan kepada Romelu Lukaku, rekrutan baru yang diharapkan menjadi andalan di lini depan United. Ketika Ibrahimovic kembali di musim kedua, ia memilih mengenakan nomor 10 pada musim 2017 hingga 2018, namun comeback-nya tidak berjalan seperti harapan. Tubuhnya tak lagi merespons seperti dulu, dan ia hanya mampu tampil dalam 7 pertandingan, sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Amerika Serikat, bergabung dengan La Galaxy demi melanjutkan karier di lingkungan yang lebih ringan. Meski waktunya di Old Trafford singkat, warisan Zlatan tetap terasa. Ia membawa aura besar, keyakinan diri yang menular, dan etos kerja yang menginspirasi. Dalam rentang yang singkat, ia menunjukkan bahwa bahkan di usia senja karier, seorang juara sejati tetap bisa memberikan dampak besar. Zlatan bukan hanya sekadar penyerang, tetapi simbol mentalitas elit yang pernah bersinar di teater impian. Sejak musim 2018 hingga 2019, Marcus Rashford resmi mengenakan nomor 10 di Manchester United, angka ikonik yang sebelumnya dipakai para legenda seperti Rooney, Sheringham, dan Van Nistelrooy. Sebelum mendapatkan kehormatan itu, Rashford sudah mencuri perhatian publik dengan performa impresifnya menggunakan nomor 39. Lalu, nomor 19. Ia dikenal sebagai anak emas akademi yang naik kelas dengan cepat. Bahkan sejak debutnya melawan Arsenal dan Midtjylland beberapa tahun sebelumnya. Namun, puncak penampilannya datang di musim 2022 hingga 2023. Pada periode itu, Rashford tampil garang, haus gol, dan sangat menentukan. Ia mencetak 30 gol di semua kompetisi, rekor pribadi yang menjadikannya pemain Manchester United pertama yang menembus angka tersebut dalam 1 dekade terakhir. Ia menjadi tumpuan lini depan, mengombinasikan kecepatan, teknik, dan ketajaman dalam penyelesaian akhir. Para pendukung di Old Trafford akhirnya kembali melihat pancaran harapan dari pemain lokal yang dibesarkan klub. Namun sayangnya, setelah mencapai puncak tersebut, situasi berubah drastis. Performa Rashford menurun, dan berbagai isu internal mulai bermunculan. Ketegangan dengan staf pelatih, rumor kedisiplinan, serta sorotan media membuatnya kehilangan tempat dalam skuad utama. Musim lalu, ia bahkan tersingkir dari tim utama Setan Merah. Sebuah ironi pahit bagi pemain yang sebelumnya dielu-elukan sebagai simbol kebangkitan klub. Perjalanan Rashford adalah gambaran naik turunnya karier. Seorang pemain muda yang memikul beban ekspektasi tinggi sejak usia belia. Dari nomor 39 hingga akhirnya mengenakan nomor 10. Ia pernah menjadi harapan masa depan klub, menjadi mesin gol, dan menciptakan malam-malam magis di Old Trafford. Kini, masa depannya di Manchester United buntu. Rashford kemudian dipinjamkan ke Barcelona dengan opsi permanen. Nomor 10 adalah kehormatan, sekaligus tantangan. Ia tidak menjanjikan sukses bagi semua pemakainya, tapi selalu menyimpan peluang bagi mereka yang sanggup menanggung harapan. Ribuan pasang mata di Old Trafford. Matheus Cunha kini punya panggung untuk membuktikan bahwa warisan itu bisa berlanjut. Dan siapa tahu, suatu hari nanti namanya disebut sejajar dengan para legenda yang pernah memikul nomor 10 dengan kebanggaan dan kejayaan.